Tadi kita food waste, apalagi yang lain. Janganlah. Indonesia sekarang nomor juara 2 sedunia untuk food waste itu. Pemborosan, kemubadiran makanan. Kan harusnya kita ngambil itu yang sesuai yang porsi kita, tapi kan kayaknya banyak begitu, lalu kemudian banyak dibuang. Pak Arief ini bener-bener, kan saya bilang, selalu saya bilang Pak Arief tulang punggungnya sekarang itu ada di Pak Arief, karena hajat hidup orang banyak ini Pak. Tidak usah banyak-banyak lagi Pak. Kalau untuk mau mengetahui persis data kita kan kacau amburadul semua. Coba Bapak bisa nggak bikin program untuk membandingkan data yang ada di situ? Pangan ini, pemberian makanan bergizi, berprotein, itu kita harus pastikan sampai dimakan. Iya. Dan ini mohon maaf Bu Alin, ini ada semua di Perpres 66 tahun 2021. Kalau sekarang tanda kutip Ibu sampaikan bertabrakan atau tumpang tindih, memang dulu itu belum ada Badan Pangan. Sehingga fungsi-fungsi ini ada di Kementan, ada di Kemensos. Ingat ya Pak Arief, hanya untuk menentukan saja masyarakat yang mendapatkan pupuk subsidi, pembudidaya ikan dengan pupuk subsidi untuk pertanian sulit 3 tahun Pak. Tidak selesai-selesai Pak Arief. Tupoksinya kalau nggak salah itu tadi juga kalau mau dibahas tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ini semua pasti terkait Pak. Tapi kalau poksinya kita benar-benar hadirnya Bappenas untuk mengetahui kemandirian dan juga ketersediaan pangan, saya pikir tidak usah lagi ngambil yang udah ada. Kegiatan ini udah existing Pak, udah ada. Tadi kita food waste, apalagi yang lain. Janganlah. Tadi juga ada salah satu kegiatan yang persis banget kalau di pertanian itu P2L, menggunakan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran. Mau bikin lagi ini anggaran Bapak, kalau bisa saya minta ya, real to the point, mengetahui daerah-daerah mana saja penghasil komoditi pangan, daerah-daerah mana saja yang masih surplus, kekurangan, baru membuat kebijakan agar tepat sasaran. Ini kan saran saya nih Pak Arief. Jadi mohon dengan sangat kita konkret aja pimpinan. Saya apresiasi sekali, tapi menurut saya sesuatu kegiatan yang sudah ada tidak usah lagi dilakukan kembali, agar Pak Arief ini benar-benar, kan saya bilang, selalu saya bilang Pak Arief tulang punggungnya sekarang itu ada di Pak Arief, karena hajat hidup orang banyak ini Pak. Jadi saya berharap rapat selanjutnya programnya sudah ada yang benar-benar baik, yang kita bisa sepakati bersama. Apalagi di sini saya lihat kebutuhan anggarannya kan 300 miliar lebih. Menurut saya sangat besar, tapi programnya juga harus yang tepat. Tidak usah banyak-banyak lagi Pak. Kalau untuk mau mengetahui persis data kita kan kacau amburadul semua. Coba Bapak bisa nggak bikin program untuk membandingkan data yang ada di situ dengan apa namanya, anggaran yang ada. Nggak usah dulu program-program yang lain lah, yang real and fact aja Pak Arief, dan tepat sasaran. Itu aja. Mohon maaf Pak, kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan ini sudah ada poksi-poksinya di KL lain, dan kalau seandainya harus bekerja sama dengan KL-KL yang lain, ya toh juga datanya juga harus sama. Terima kasih pimpinan. Indonesia sekarang nomor juara 2
sedunia untuk food waste itu. Pemborosan, kemubadiran makanan. Kan harusnya kita ngambil itu yang sesuai yang porsi kita, tapi kan kayaknya banyak begitu, lalu kemudian banyak dibuang. Makanya konsep-konsep tadi yang disampaikan dengan tentu pasti ada kajiannya, lalu kemudian ada turunan yang bisa lebih aplikatif, itu seperti apa, itu penting untuk dimulai. Kita mulai untuk ngomongin tentang bagaimana kita harus berhemat juga. Begitu. Pak Arief, ada yang sampaikan? Terima kasih Bu Pimpinan. Jadi mengenai food security and vulnerability atlas, ya, ternyata Pak Slamet, Pak Ansip, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu semua, itu sebenarnya tempatnya satu. Dia begitu rawan pangan, rentan pangan, gizi buruk, stunting, itu tempatnya satu, Pak. Sehingga kalau ini kita bisa rumuskan sama-sama, ini sebenarnya menyelesaikan tugas dari kita semua, termasuk target dari pemerintah untuk pengentasan yang saya sebutkan tadi. Kemudian tadi ngobrol dengan Pak Budi Waseso, ini kita nih mengembalikan yang hilang, Bu Ketua. Jadi dulu itu, ya, pangan ini, pemberian makanan bergizi, berprotein, itu kita harus pastikan sampai dimakan. Iya. Dan ini, mohon maaf Bu Alin, ini ada semua di Perpres 66 tahun 2021. Kalau sekarang tanda kutip Ibu sampaikan bertabrakan atau tumpang tindih, memang dulu itu belum ada Badan Pangan. Sehingga fungsi-fungsi ini ada di Kementan, ada di Kemensos, ada. Nah, supaya tidak tumpang tindih, maka tadi sebelum awal meeting ini, rapat ini, saya sampaikan bahwa proses-proses ini sedang dilakukan harmonisasi antara kementerian dan lembaga. Jadi memang dalam tugas-tugas yang ada ini memang ada pengambilan tanda kutip wewenang dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan, kalau BUMN dari BUMN, Bulog penugasannya dari Badan Pangan, maka ini ada harmonisasi. Dan pada saat kita mengajukan ini, kalau ini tumpang tindih, secara otomatis Menteri Keuangan dia akan mereject. Jadi kan ini harmonisasi. Jadi para deputi ini mempresentasikan kepada Bappenas, kemudian ke Kementerian Keuangan, dan apabila memang ada tumpang tindih, maka ini akan ditolak, Bu. Begitu. Jadi Pimpinan, maaf Pak Arief, saya bukan memotong ya pimpinan. Saya sebenarnya orang yang paling mendukung Pak Arief loh, serius. Saya sangat mendukung Pak Arief. Kenapa saya bilang mungkin ada maksudnya ada nanti perbaikan perencanaan perundang-undangan pengambil alihan satu kegiatan dari KL-KL lain yang akan ditangani oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan peraturan yang sudah eksis. Tapi Pak, maksud saya tahun 2020 kalau memang ada perubahan dilakukan dulu itu harmonisasi. Kementerian Keuangan, mohon maaf Pak, saya yakin dan percaya satu kegiatan tapi kalau dua nomenklatur diterima kok sama Kementerian Keuangan, namanya barang, satu barang dua merek, itu pasti mereka nggak akan sampai sedetail itu Pak. Kalau mobil rejected dari keuangan Pak, kita juga paham juga lah bagaimana keuangan itu. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau memang mau memperbaiki satu perubahan dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian, dan juga tentunya di situ ada Kementerian Lingkungan Hidup, ini juga pasti tarik menarik Pak. Ingat ya Pak Arief, hanya untuk menentukan saja masyarakat yang mendapatkan pupuk subsidi pembudidaya ikan dengan pupuk subsidi untuk
pertanian sulit 3 tahun Pak, tidak selesai-selesai Pak Arif. Kenapa saya minta untuk Pak Arif fokus ke kegiatan-kegiatan yang benar tepat sasaran dan melegasikan kinerja Pak Arif? Makanya saya minta sesuai fungsinya dan benar-benar ini ada dampak dan manfaatnya. Itu saja Pak Arif, tidak lebih tidak kurang. Itu ada di samping Bapak Pak saya udah lupa, Pak Sarwo. Itu beliau itu sangat pandai loh, pinter. Tapi saya minta Bapak punya kepintaran itu diolah lagi gitu bersama Pak Arif, ini pasti akan lebih baik. Beliau pengalaman kok, mantan Dirjen PSP pupuk tuh ada di beliau. Coba tanya, sampai sekarang belum selesai Pak. Dengan KKP pun sama. Untuk ke apa namanya, reklamasi sama Pak, tarik menarik. Apalagi Bapak yang anak bayi yang baru ini lahir pasti nggak mau lepas juga. Makanya saya minta kebijakannya tepat sasaran. Jangan kita melihat bahwa ego sektoral kelembagaan ini tinggi sekali, terus kita mau tarik menarik sehingga kebijakan tidak tepat sasaran. Saya kalau mau bilang Bappenas kalau bisa lebih dari 300 miliar, saya minta 1 triliun. Kasih. Saya juga minta di Bulog juga kasih wewenang orang mengenai hajat hidup orang banyak kok. Jadi itu Pak. Terima kasih.